Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwa doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Doa juga merupakan amaliyah nyata dalam menerapkan tauhid, pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mengesahkan Allah, yang beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, sudah pasti dia berdoa juga hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keluasan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan bagi hambanya sebagian waktu, jika seorang hamba berdoa di dalam waktu-waktu tersebut, maka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu-waktu tersebut? Yang pertama adalah berdoa di sepertiga malam terakhir. Waktu ini merupakan waktu terkabulnya doa, ya, karena pada waktu ini Allah Subhanahu wa ta'ala turun langit ke dunia dan mengabulkan doa hambanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, yatanazzalu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Haina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir, ya. Yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dia. Kapan itu? Di sepertiga malam terakhir. Oleh karena itu, setiap muslim harus bersemangat, bersungguh-sungguh bangun di malam hari, melakukan salat tahajud, qiyamul lail, salat witir, kemudian dia memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berjanji akan mengabulkan doa seorang hamba yang berdoa di waktu tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, ketika sujud. Ketika sujud, sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Kondisi paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hikmah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari posisi sujud ini adalah seorang hamba membuktikan kehambaannya, ketundukannya, kerendahannya dan kefakirannya di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam kondisi seperti ini sangat tepat bagi seorang hamba untuk memanjatkan doa karena Allah sangat dekat, karena dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan mengabulkan doanya. Oleh karena itu, manfaatkan waktu sujud itu untuk perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya mengkhususkan di akhir sujud saja dalam sholat, tapi di setiap sujud sempatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Dan ini banyak sekali di antara kaum muslimin yang melalaikan di waktu ini, padahal waktu ini adalah waktu yang mustajab. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzani wal iqamah." Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan ditolak oleh Allah. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu manfaatkan daripada ngobrol, daripada bengong, daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hendaknya dia perbanyak untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala antara azan dan iqamah. Oleh karenanya, seorang muadzin ya memberikan waktu antara azan dan iqamah ya untuk melaksanakan salat sunnah, dan diantaranya juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya yang keempat, ya, saat atau waktu mustajab pada hari Jumat, yang itu terjadi dari setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Fihi sa'atun," pada hari Jumat terdapat satu waktu, la yuwafiquha abdun muslim, yang tidaklah seorang muslim memohon kepada Allah wa huwa qa'imun yusalli, sedangkan ia menunaikan salat di waktu tersebut, ya, yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tau iyyah, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, pasti Allah akan mengabulkan itu. Ya. Wa asyara biyadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya bahwa saat-saat ini hanya sebentar. Nah, min ba'di salatil asar sampai terbenamnya matahari, sangat sempit sekali. Maka manfaatkan untuk zikir sore dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kelima, doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, doanya adalah mustajab. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang yang apabila mereka berdoa, ya, mereka akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang yang puasa sampai dia berbuka puasa. Jadi orang yang puasa mustajab doanya. Oleh karena itu perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang dizalimi. Orang yang musafir dan orang yang dan orang tua kepada anaknya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihin." Ada 3 orang yang doanya akan dikabulkan, tidak diragukan lagi. Yang pertama, dakwah al-mazlum, doa orang yang terzalimi. Yang kedua adalah dakwatul musafir, doa orang yang sedang safar. Karena sedang safar itu merupakan qit'atun minal azab. Oleh karena itu orang yang sedang safar kemudian dia pasrah kepada Allah Azza wa Jalla, menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah, dia berdoa pasti dikabulkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah da'watul walid liwaladih, doa orang tua untuk anaknya. Ya, orang tua apabila berdoa untuk anaknya mustajab. Oleh karena itu doakan anak yang baik-baik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang taat kepada Allah, perintah-perintah Allah, menjalankan sholat, itu doa. Ya, mustajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian doa ketika turun hujan. Doa ketika turun hujan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thintani ma turaddani du'a 'inda nida wa tahta al-matar."
Ada dua doa yang tidak tertolak. Yang pertama, ya, ketika atau sesudah azan, antara azan dan iqamah tadi yang poin ketiga sudah Anda sampaikan. Kemudian yang kedua, doa ketika turun hujan. Ini juga perbanyak doa. Di samping doa Allahumma shayban nafi'a, maka kita berdoa doa-doa yang lain. Nah, ini dia waktu-waktu di antara waktu-waktu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa waktu-waktu tersebut adalah waktu-waktu mustajab. Hendaknya seorang muslim ada kesungguhan, semangat untuk berdoa di waktu-waktu tersebut. Doa kebaikan dunia akhirat, doa urusan yakni agamanya, ya, keluarganya, doa untuk pemimpin agar Allah berikan hidayah kepada mereka, taufik, ya, banyak berdoa kepada Allah SWT, doa agar terhindar dari wabah corona dan sebagainya. Nah, ini dia waktu-waktu mustajab insyaallah, dan kita harus memiliki kesemangatan, sungguhan untuk berdoa di waktu-waktu tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.